Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Zikri dari kelas Game Teknologi kelas A. Yang hari ini akan menjelaskan soal-soal tentang mitologi. Untuk nomor 1 itu adalah membandingkan antara mitologi Yunani dan mitologi Hindu. Nah, untuk mitologi Yunani itu memiliki dewa-dewa yang sangat amat banyak, seperti Zeus sebagai dewa petir, Poseidon sebagai dewa laut. Yang untuk mitologi Yunani ini digambarkan dewa-dewa ini sama atau mirip seperti manusia yang memiliki sifat baik, sifat buruk, dan banyak sekali konflik yang terjadi. Nah, kalau untuk mitologi-mitologi di dewa-dewa Hindu itu cuma 3, yaitu Brahma, Wisnu, dan Shiva. Dan ini tuh memiliki aspek bukan seperti manusia, tapi seperti sebuah entitas yang mengatur keseimbangan di dunia, yang itu memiliki konsep Trimurti yang mencakup penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Nah, untuk mitologi Yunani ini lebih mencerminkan bagaimana si dewa-dewa ini merupakan memiliki sifat-sifat yang mirip seperti manusia, yang memiliki sifat baik, sifat buruk, ada yang serakah, dan banyak banget terjadi konflik yang bisa jadikan pelajaran untuk manusia. Nah, kalau untuk Hindu itu lebih ke memiliki nilai-nilai seperti dharma, karma, moksha yaitu pembebasan, dan ini tuh menjadi inti bagaimana kita sebagai manusia itu menjalani kehidupan antara manusia dan di alam sekitarnya agar keseimbangan dan tidak terjadi banyaknya konflik. Nah, kedua-duanya ini memiliki nilai-nilai yang berbeda tentunya. Kalau mitologi Yunani yang tadi lebih ke bagaimana sifat-sifat manusia tuh digambarkan bagaimana kalau menjadi dewa gitu dan lain-lain. Dan kalau Hindu tuh bagaimana cara kita menstabilkan kehidupan antara manusia dan di sekitar alam-alamnya. Nah, untuk nomor 2 saya akan itu diskusikan bagaimana nih mitologi dari berbagai budaya itu mempengaruhi karya seni, sastra, film, atau di era di modern ini, dan berikan contoh spesifik dan analisis tentang bagaimana elemen-elemen mitologis tersebut diadaptasi. Saya akan memberikan contoh yaitu game God of War. Nah, game ini tuh mengadaptasi mitologi Yunani yang berceritakan tentang seorang dewa perang bernama Kratos, bagaimana dia ingin membalaskan dendamnya terhadap ayahnya sendiri, yaitu dewa Zeus. Nah, banyak sekali game-game ini tuh menggunakan elemen-elemen mitologi Yunani dari dewanya, dari mana manusia doa, dan keadaannya itu seperti apa dijelaskan. Bahkan sampai dari cerita-cerita dari bagaimana dewa-dewa ini itu ada dan lahir tuh sangat detail, bahkan sampai membuat game ini tuh bukan hanya dari segi gameplaynya yang menjadi menarik, tapi dari segi ceritanya pun banyak orang yang membuat mitologi Yunani itu dikenal kembali. Bahkan sampai game yang terbaru sekarang itu dia menjelajahi ke mitologi Nordik, nggak hanya Yunani, jadi semacam kolaborasi gitu. Dan ya hasilnya pun cukup bagus ya, karena dari game ini tuh masuk kategori Game of the Year pada saat gamenya dirilis. Nomor 3, mitos itu berfungsi sebagai cermin psikologi manusia, karena mitos itu merupakan cerita buatan manusia dari zaman dahulu. Nah, yang biasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau cerita yang berisikan pelajaran dari sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, tentu ini sangat menggambarkan bagaimana perjalanan psikologi manusia. Sebagai contoh mitos cerita Malin Kundang yang bercerita tentang seorang anak yang berperilaku buruk kepada ibunya, dan pesannya adalah kepada sebuah anak itu adalah harus nurut dan berlaku baik kepada ibunya, yang melambangkan masih banyak susahnya anak-anak tuh yang perlu diatur dan susah nurut kepada orang tuanya. 4, itu adalah satu mitos yang melambangkan sebuah gender yang sangat stereotip, adalah saya akan mengambil contoh Sangkuriang yang memiliki cerita yang menggambarkan sebuah gender itu sangat amat stereotip. Dampaknya adalah sifat-sifat seperti patriarki yang menempatkan pria dan wanita itu tidak di tempat yang imbang, yang merupakan dan pria adalah merupakan satu pemimpin, dan perempuan sebuah gender yang lemah dan tidak bisa diberikan hak untuk memilih dan harus mengikuti apa yang sang pria katakan. Dan ini merupakan hal-hal yang merupakan masih terjadi masalah hingga sampai sekarang.
Nah, untuk nomor 5, mitos itu dapat membantu membantu menjadi identitas, karena mitos itu dibuat untuk menyampaikan sebuah pesan atau pembelajaran untuk manusia. Nah, tergantung di mana dan bagaimana budaya di tempat itu, mitos itu, eee, se seperti contoh saja, mitos di kita seperti ada pamali, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, walaupun tidak melanggar hukum, tapi ini bisa membentuk, bagaimana masyarakat itu berperilaku dan juga membentuk sebuah identitas.